Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Pagi hari ini Ibu Sari mau bercerita. Adik-adik duduk yang manis dan mendengarkannya ya. Tetapi sebelum Ibu Sari bercerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Sari. Kiranya kami bisa mengerti dan kami bisa memahami cerita itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, ada seorang pemuda dari kota Tarsus. Pemuda ini ingin menghadap imam-imam besar untuk mendapatkan surat kuasa adik-adik. Setelah dia mendapatkan surat kuasa, dia ingin menangkap semua orang-orang yang mengikuti Yesus. Baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak kecil, pokoknya semua orang-orang yang mengikuti Yesus. Setelah dia mendapatkan surat kuasa ini adik-adik, dia dan teman-temannya pergi melanjutkan perjalanan ke kota Damsyik. Ayo teman-teman, kita pergi ke kota Damsyik. Kita akan menangkap semua orang-orang yang mengikuti Yesus. Pemuda itu adik-adik pergi melanjutkan perjalanan ke kota Damsyik. Dalam perjalanannya adik-adik, tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang sekali. Cahaya itu mengelilingi pemuda itu, sehingga membuat pemuda itu terjatuh. Aduh, cahaya apa ini? Terang sekali, terang sekali. Aduh, cahaya apa ini? Terang sekali. Ada suara yang berkata dari langit dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Wah, adik-adik, ternyata nama pemuda itu adalah Saulus. Lalu Saulus berkata, "Aduh, siapakah engkau, Tuhan?" "Ya, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Pergilah ke kota itu. Di sana akan kau dapati apa yang seharusnya engkau perbuat." Setelah mendengar perkataan Tuhan Yesus itu adik-adik, Saulus yang tadinya rebah, dan saat dia bangun, tiba-tiba, aduh, mataku, kenapa dengan mataku? Aku tidak bisa melihat, aku tidak bisa melihat. Aduh, kenapa ya dengan mataku? Aku tidak bisa melihat. Teman-teman, teman-teman tolong aku teman-teman. Wah adik-adik, ternyata Saulus jadi buta adik-adik. Dia tidak bisa melihat. Aduh adik-adik, pasti saat itu Saulus sangat sedih sekali. Aduh, kenapa ya mataku tidak bisa melihat lagi? Aduh, kenapa ya mataku menjadi buta? Pasti saat itu adik-adik Saulus sangat kebingungan. Kenapa dia tiba-tiba menjadi buta? 3 hari adik-adik Saulus tidak bisa melihat. Dan 3 hari 3 malam Saulus tidak makan dan tidak minum. Pasti saat itu Saulus sangat lapar dan haus sekali. Aduh, perutku lapar sekali, aku haus sekali. Wah adik-adik, pasti saat itu Saulus sangat kasihan sekali. Pasti Saulus sangat sedih sekali. Akhirnya teman-temannya yang melihat dia kebingungan adik-adik. Ada apa dengan Saulus ya? Kenapa dia bisa menjadi buta? Teman-temannya tidak mengerti adik-adik kenapa Saulus bisa menjadi buta. Nah, akhirnya teman-temannya menuntun Saulus dan melanjutkan perjalanan mereka. Kota Damsyik adik-adik, ada murid Tuhan yang bernama Ananias. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Ananias, "Ananias, pergilah ke jalan lurus itu, ke rumah Yudas. Di sana akan kau temui seorang pemuda bernama Saulus dari kota Tarsus." Lalu Ananias berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, sudah banyak aku dengar tentang pemuda itu. Dia datang kemari Tuhan untuk menangkap semua pengikut-pengikut-Mu Tuhan." Lalu Tuhan Yesus berkata,
karena Saulus adalah alat pilihan bagiku untuk mengabarkan tentang aku ke seluruh raja-raja, ke seluruh bangsa-bangsa dan orang-orang Israel. Dan aku sendiri yang akan mengatakan kepadanya betapa banyak penderitaan yang akan dia tanggung akan namaku. Wah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus menyuruh Ananias untuk pergi menemui Saulus. Setelah Ananias mendengar perkataan Tuhan Yesus, akhirnya Ananias pergi untuk menemui Saulus. Saulus saat itu sedang berdoa, adik-adik, dan dalam penglihatannya Saulus melihat bahwa Ananias akan datang untuk menyembuhkan matanya. Lalu Ananias pergi ke rumah Yudas dan menumpangkan tangannya kepada Saulus, lalu berkata, "Saulus, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang lurus yang engkau lalui itu telah menyuruh aku untuk datang kepadamu supaya engkau dapat melihat kembali." Nah, setelah menumpangkan tangannya, adik-adik, tiba-tiba Saulus yang tadinya buta bisa melihat kembali, adik-adik. Wah, Saulus sekarang bisa melihat kembali, adik-adik. Wah, Saulus sangat senang sekali. Akhirnya dia bisa melihat kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku bisa melihat kembali Tuhan, terima kasih Tuhan. Saulus akhirnya bisa melihat kembali, adik-adik, berkat pertolongan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, mungkin saat itu Saulus sangat senang sekali karena dia bisa melihat kembali, adik-adik. Dia pasti sangat bersuka cita sekali karena dia bisa melihat orang-orang di sekitarnya. Dan setelah dia bisa melihat kembali, adik-adik, dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita dari Ibu Sari. Semoga adik-adik bisa memahami setiap apa yang Ibu sampaikan. Adik-adik juga di rumah harus bisa menjadi anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, mengasihi orang tua dan mengasihi sesama saudara. Sebelumnya, Ibu Sari mau memberikan ayat hafalan ya. Adik-adik jangan lupa menghafalkan di rumah. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari ini dia, adik-adik. Ayat hafalan kita diambil dari Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian ayat hafalannya. Adik-adik jangan lupa menghafalnya ya. Dan sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.